Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bu Ketua Arisan RW 14. Berapa RW apa namanya? Oh 4. Karena saya RW 14, jadi di bilang itu RW 14 RT-nya 1. Kalau ini RW 4 ya. Oh ya, RT 1, 2, 3, 4 bergabung dalam satu RW 4. Nah, moga-moga wadah Arisan RW ini adalah menjalin silaturahim, membangun jembatan hati satu sama lain. Kalau dah dibuat acara ini, walaupun satu kompleks, satu RT mungkin, apalagi satu RW, bisa-bisa dalam satu bulan tak bertemu. Bisa lebih karena sibuk dengan untung parasayan masing-masing. Tapi dengan dibuat seperti ini, mungkin yang lain ada sering bertemu, tapi dengan kawan-kawan tertentu, kalaulah tidak dengan arisan, bisa jadi tidak ada pertemuan. Jadi wadah ini digunakan sebaik-baiknya. Baik Ibu, materi kita sore ini adalah menjaga perasaan supaya tidak ada mengolok-olok satu sama lain. Karena kita ini dibangun, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bersaudara. Kalau tadi kan surat Al-Hujurat ya ayat 11, kalau ayat sebelumnya kan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Kalimat ikhwah dimaknai saudara sedarah. Jadi orang yang satu akidah, bak saudara kandung. Makanya kalau saudara kita di Palestina teraniaya, kita di sini ikut merasakan. Karena satu sama lain itu sesama muslim seperti orang bersaudara kandung. Seperti ya, tapi bukan pula sama dengan saudara kandung. Kalau saudara kandung ada pula hukumnya. Misalnya dia beradik kakak laki-laki perempuan, dia boleh saja gandeng tangan karena saudara kandung. Nah, surang lah bujang, surang gadi, tapi nyoba dia kakak doang. Apa ini nyoba surau baduduo, nyoba dia kakak. Atau dah kita saya berjalan, dia boleh karena dia bersaudara kandung. Tapi kalau sesama muslim, sukunya berbeda, mandainya beda, menjaga jarak. Nah, walaupun hati bersaudara tetap dijaga. Nah, jadi seperti bersaudara kandung satu sama lain. Nah, oleh sebab itu, bagaimana kita menjaga hati kita? Ingin aman, tentram, bahagia. Tidak ingin kita disinggung perasaan, tidak ingin kita dilengahkan, dicuekkan ya. Kalau bahasa apa dicuekin, cuma tak menyatu aja bahasa ini. Kalau orang cuek kepada kita kan tidak enak, hati kita terganggu. Begitu pula orang lain. Begitu kita melengah, tak kala orang jumpa dengan kita lalu kita melengah, pasti hatinya jadi tersinggung. Lain lompat ya. Kalau tata ruang awak sampai jatuh, sehingga lecet lo lutui, segera dia betadin. Kalau dulu bet merah, ia warna merah bet tu. Kalau dulu ndak, dulu bet merah kan pucuk Perancis saya dia buat di Lempongan situ. Itu sakitnya ya bisa saja 3 hari 2 hari. Tapi kalau sakit di lengahan orang, di sawitnya nama orang tu tak bayang lo balik sakit lah balik.
Jadi kalau kita tak mau disakiti, orang lain jangan disakiti pula. Nah, jadi ayat yang 10 itu menuntun kita bahwa kita ini adalah bersaudara. Terus bimbingan ayat berikutnya, janganlah perempuan, ya, orang yang beriman satu dengan yang lainnya saling mengejek. Boleh jadi kaum yang diejek itu lebih baik daripada yang tukang ejek. Terus dikhususkan pula, janganlah perempuan satu dengan perempuan yang lain mengejek. Perempuan ini mengejek perempuan yang lain. Boleh jadi perempuan yang diejek itu lebih baik daripada yang tukang ejek. Sudah nak boleh mengejek, nak boleh pula memanggil dengan panggilan yang buruk. Misalnya, pihak Banun sekolah, dia tak suka dipanggil pihak Banun. Namanya Mita misalnya. Dia panggil, saya Mita siko. Pihak Banun sekolah. Itu sakit hati. Baitudnya dipanggil pihak Banun, tak singgung perasaannya. Seumur hidup dia tidak akan pernah lupa walaupun tak dendam. Nyo kan tak gilur, utaknya cerdas bahwa seseorang pernah memanggilnya Upiak Banun dengan panggilan yang tak dia sukai. Atau dengan apa pastor tubuhnya, inyo wana kurui, tiang lesri sekolah. Atau sui, sui. Saya juga dulu tersinggung, anak saya memang badannya tidak begitu berisi. Mungkin dia namanya tetangga, sui, awak sebagai ayah itu tersinggung ya. Tapi mungkin tujuannya tidak pula mengejek, tapi memang ya bawaan kan begitu. Jangankan seperti malah dulu tak tahu juga ya Bukit Tua apakah menikmati itu atau tidak. Dulu Buya layan nak kacik tetang de buruaknya lai jejuk bana dia mencalia bancina den, tapi wajah berseri-seri. Kalau disabit buruak tu berarti rancak. Ada menantunya orang Jawa, wah kejam sekali orang di sini dibilang anak kita buruk. Akini itu tak bisa model tu itu. Dulu, kalaupun ada, tentulah usia nenek-nenek lo yang bilang seperti itu. Kalau ibu-ibu muda, mungkin hampir tak ada lagi. Nah, jadi mungkin begitu juga. Kalau anak saya sekarang ibu sudah umurnya 25 tahun lebih. Nah, itu masa lalu. Ia tetangga membawanya sui. Sui. Memang tak enak waktu itu. Nah, cuma sebagai ustaz harus menahan diri lah. Atau temboy, tabam. Pokoknya adalah panggilan-panggilan yang tak enak. Sekali-kali jangan. Jadi bimbingan ayat selanjutnya, panggilan yang buruk, panggilan yang jelek itu dicap jadi munafik. Namanya ada, gelannya ada, itu dipanggil dengan panggilan yang tak elok. Nah, jadi tidak boleh. Sudah itu bimbingan berikutnya kalau dilanjutkan ayat, jangan satu sama lain itu jangan ada bergunjing. Kalau bergunjing itu sangat menjijikkan. Dipergunjingkan seseorang itu nilainya sama dengan memakan bangkai saudara. Berarti kakak awak bercakap tu matai surang. Ali taluk memakan dagingnya. Tak taluk. Tapi itu nilai orang yang bergunjing. Cuman Allah tanam iblis tanamkan kepada perasaan orang yang bergunjing. Bergunjing tu asik. Tadi waktunya mengantuk. Hati bawa bergunjing tu hilang ngantuk. Bahkan batu pun nak bergunjing kau sabananya kau anak sabananya tu nak bergunjing. Kalau tak sabananya itu berdusta namanya atau bagadang lodoso. Mengatakan seseorang yang sebenarnya ionyo ele, ionyo andie, iyo muncuangnya cipeh, tu apa kecean atau bergunjing. Kok tadanga ada yang bersangkutan ndak sanang hatinya.
Tapi awak pakaian seseorang, awak pakaian yang positif saja, senang awak melihat keluarga ibu tu. Kalau dilihat suaminya ramah, panyapo, tak ada sombong, ibu tu model pulo. Tak ada awak di lingkungan aku bakal singgung je inyo, senang bawa bertetangga. Kalau pasal inyo malah menyapa awak dulu, misalnya ya. Kan awak mah pakai cek lo namanya tu. Kok tadang aban adik suaminya atau tadang adik ibu nan awak pakai cek tu, hatinya tak ada berang tu. Tu tak bergunjing namanya tu. Jadi bergunjing ialah memperkatakan seseorang, apalagi keluarga yang bersangkutan, kok tadang adanya ndak enak perasaan. Walaupun nyo memaafkan, tapi perasaannya jadi terganggu. Tetap saja yang mempergunjingkan itu berdosa. Nilai usahanya itu seperti memakan bangkai saudaranya. Nanya pakai itu tetangga, agama sama pula. Ibarat memakan bangkai saudara. Kalau soal bangkai ayam gadih ditokok kapalonya, sedang itu tokok palo mati ayam ke. Tu dimasak, bawangnya segar, ladonya segar, bareh solok baru pulo, paruit lapa pulo, adolo jarang mudo bisa. Tu makan awak. Jo gulai ayam kau nak didabiah dengan nama Allah tu. Kapalonya diampuk mati. Tahu ibu ayam kau nak didabiah tu. Lain nak makan ayam tu. Walaupun gulainya lama. Itu lain bangkai ayam, nak namuah makan. Bakok bangkai babi, anjing tambah nak namuah awak. Bayangkan kalau awak bagunjiang seperti memakan bangkai manusia. Badia kakak awak apa kadiaknya atau kakak atau sungkahi bangkainya le talok. Kok lain so model itu jijik awak memakan bangkai, ndak namu awak mempergunjingkan siapa saja. Kok tadi pakai cek orang cari nan elok-eloknya, pakai cekan lah. Malah berpahala mencari kebaikan-kebaikan orang. Kalau ada buruaknya, baca caranya sampaikan secara bijak kepada yang bersangkutan. Bu Fatimah, Li boleh menyampaikan sesuatu. Kau teh nama perseorang. Boleh lah bu, sampailah. Li tak merang, enggak. Li nak ba'a. Lebih tu banawa minta izin. Ikum. Tadi ibu mengecek tak dorong tadi di muka orang banyak. Begiku-begiku itu sebenarnya tak bagus. Tapi yang mengecek berdua saja tu. Tak di muka orang banyak. Lalunya sadari, iya bu, maaf, alhamdulillah terima kasih, itu nyok salam lo kawan. Jadi awak kecean salahnya tu bukan di belakang, tapi awak imbaunya secara bijak dan tak lo langsung sekolah. Kalau leka menjadi orang itu awak kata-katanya langsung. Kan berdua lo tu, tak lo masuk ada. Bangun dulu jembatan hati, minta izin lo dulu. Linda bawa menyampaikan sesuatu. Iyo bu, nawa ada bu. Iyo mana, nawa Linda keberang ke ibu sampai begitu. Terserahlah seninya bawa. Benar-benarnya siap menerima nasihat. Sampaikan. Kira model itu. Nah sekarang, apa pesan yang bisa dijaga? Bagaimana kita satu sama lain menjaga perasaan? Tidak akan mengatakan seseorang kecuali yang baik-baik. Awak mulai dalam kebersamaan, sudah tu di rumah model tu pulo. Di rumah antara istri dan suami bicara, anak ada lupa, anak-anaknya remaja ataulah menikah, ada anak di rumah. Pembicaraan ayah dan ibu didengar oleh anak. Nama patutnya dengarkannya dengar. Kiranya ayah dan ibu asik membicarakan tetangga yang lain. Ternyata pembicaranya bagus. Apakah prestasi itu, nyo dapat juara, nyo menang dalam lomba, atau nyo menemukan sesuatu kebaikan. Hanya cari tuan orang lain dalam rumah tu antara suami istri. Anak mendengar. Apa dalam pikiran anak? Ayah dan ibunya suka berbicara yang baik-baik.
Nyoba cerita anak menyimak. Nah, itu kesan anak kepada orang tua. Orang tuanya memang tidak diam, memang suka bicara. Kalau lawan sobok suami istri di rumah, alai tak saling diam, lay asik bicara. Tapi pembicaraannya terpelajar. Walaupun orang nanya pakai cean, tapi yang baik-baik. Anak sudah memberi nilai, walaupun tidak dicatat, tapi sudah tertanam di hati anak bahwa orang tuanya tidak mempergunjingkan orang, tapi memang memperkatakan yang baik-baik, maka nilainya bukan bergunjing. Nah, ternyata ayah dan ibu memberi teladan di rumah. Terus anak-anak insya Allah tidak payah menunjuk ajari. Misalnya anak-anakku suka lo mengecek kawan, inyo dipakai kawan kok apalah namanya, kok tomboy, kok kasar, apa gelar-gelar yang buruk. Itu nanya baca dia anak. Lalu ayah menegur, kamu memperkatakan orang nak ya. Ingat bahwa temanmu di sekolah, temanmu di kampus, dia adalah saudaramu. Tidak boleh memperkatakan teman seperti itu menjadi perbincangan. Nanti kita pun juga diperbincangkan orang pula yang buruk-buruk. Nah, karena ayah dan ibu dalam berbicara baik-baik, sehingga menasihati anak tidak terlalu sulit. Tapi kalau ayah dan ibu di rumah mempergunjingkan tetangga misalnya, tu dinasihati lo anak, jangan mempergunjingkan guru, dosen atau teman. Sementara ayah dan ibu mencontohkan bergunjing, itu payah juga maksudnya. Jadi maksudnya adalah bagaimana menjadi orang tua, menjadi teladan bagi anak-anak. Anak-anak supaya lembut hatinya, nyo harus membaca Al-Quran di rumah. Dan rajin menyuruh anak mengaji. Tanpa menyuruh anak mengaji, ternyata mamanya atau nenek misalnya, kalau memang bergabung dengan cucu, kiranya sudah maghrib mamaku mengaji agak 5 malam ini misalnya, atau menjelang lalu tahu anak mama mengaji di kamar atau memang di ruangan terbuka. Anak mungkin walaupun lengah-lengah, tapi dalam otaknya anak bahwa orang tuanya istiqamah baca Al-Quran. Beko disuruh lo nak ngaji lah nak, supaya rumah bercahaya. Kan hiasilah rumahmu dengan salat dan baca Al-Quran. Jadi rumah itu banyak malaikat rahmat kalau salat liado dalam rumah, liado baca Quran. Tapi kalau orang tua nak membiasakan baca Al-Quran, itu disuruh anak mengaji. Ngajilah nak. Dan disuruhnya tarawih, anakku menjawabnya, mama nyuruh saya, tapi mama nado ngaji lo. Ada mama ko pintar lo mengecek, mama lo suruh, mama waktu ketek rajin mah. Gunanya rajin waktu ketek itu sampai jadi nenek tetap rajin. Idealnya model itu. Habis itu lo ayah dulu juara ngaji mah, tapi ayah tidak pernah mengaji di rumah. Tentu anak tidak akan berdebat, hanya saja dalam pikirannya ayah dan ibu hanya pandai menyuruh, tapi dia tidak mengamalkan. Kira ayah kau rajin mengaji, ibu lailo rajin mengaji. Tatkala menasihati anak, insya Allah masuk. Kalau nyolai salat, nyolai mengaji, cahaya iman masuk pada dirinya, malaikat menyertainya, insya Allah dia apakah di kampus, di sekolah, dia tidak dibuli. Bako dibuli, bekola tibonya kawannya lah memperolok-olokkan. Tu syatui lah tibo lah. Kadang-kadang gelarnya yang buruk. Tiap sebentar dibuli itu apa namanya? Dicemeh ya. Disebut gelar-gelar yang buruk. Kadang-kadang sampai kepada penyiksaan fisik. Kalau letibo tu dia unduhan badan kayaknya. Terasa tu, bako dia unduhan badan. Bisuak model pulau. Dianiaya, dibuli, dikata-katai dengan kata yang dah elok, dia jadi terpukul. Kok bisa seperti itu?
karena badan diri lemah. Bapa lemah, tidak istiqamah beribadah, tidak istiqamah ya baca Quran, salat, tidak membangun komunikasi di rumah, tidak ada kehangatan, sehingga dia di sekolah, di kampus pribadinya lemah. Anak lemah tu makan dek kawan. Kadang dia tu dipaksa, apa namanya tu, dipalak, diminta kepiang. Kalau nama dia apa? Sehingga dari sekian uangnya tu atau untuk kawan, kau nak tanya dia apa? Di sekolah ada sampai begitu. Ini contoh terakhir, bahaya dibuli. Mungkin ibu ada yang tahu, beredar lalu lama kali di Padang Sarai di Lubuk Buaya itu, di bawah jabatan kan ditemukan anak gadis. Itu ya. Disabui mahasiswa Muhammadiyah. Awak dia dosen Muhammadiyah tu tak kaji loh. Lah di kembang di grup. Mohon Bapak Ibu, ini prodi apa? Nah, doh yang menjawab. Tentu kiro yo mencari lo. Malam tadi baru dapat. Awak dari siku bukan siang ya. Sudah tu ada pengajian keluarga PKDP Persatuan Keluarga Padang Pariaman ya. Di Lubuk Bayo, kawan tu bercerita model-model kau. Jadi ternyata bukan mahasiswa Muhammadiyah, nyala kuliah di suatu perguruan tinggi, hebat. Kalau hebat kau kan ada nan apa, nan iri. Kau sayang dosen lah, kau lah anak emas lah, terganggunya. Akhirnya tak datang kuliah. Barat tu bahayanya dibuli. Sudah itu ceritanya tak bagaimanalah atau kuliah beliau, tapi di tempat yang berbeda. Tahu-tahu mau ditemukan mayatnya. Pagi masih dengan ibunya. Kecek kawanku basobok. Ibunya tu sangke je nyolo. Adik awak ya di kampung di bawah umur lah katakan 5 tahun lebih kurang. Anaknya itu yang apakah dia bunuh diri tak tahu. Tapi HP-nya itu ditemukan bacaan. Ternyata isinya apa? Bagaimana merakit bom dan seterusnya. Dia kan rugi itu SDM yang begitu bagus. Kenapa itu bisa terjadi? Di antara penyebabnya adalah krisis agama, krisis kondisi di rumah tangga. Mungkin di rumah tak dapat tekanan atau tak mendapat sahutan. Tu bila lo ayah je ibu kamu menyapu, ayah je ibu ko lah lelah lo bakaraju. Kadang anak tak tersahuti, anak butuh lo kehangatan bicara dan lain-lain. Sementara kawannya setiap hari membuli. Begitu saja masuk atau kata-kata bersorak, kan padiah tu kalau sorak cimee. Nah, supaya itu tidak terjadi, di antara resepnya adalah bangun rumah tangga. Betul-betul rumah dijadikan baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku. Wak bangun kehangatan komunikasi yang elok, lebih-lebih kepada anak. Ada orang ibu, kalau kanak orang lain lembutnya, ananda tiba dan anak kandung sekolah, aku mada anak kau. Bahasa itu kini tak cocok lagi. Mungkin kalau 35 tahun yang lalu di Pawaang anak dek mandehnya untuk di Kota Padang mungkin anda bana doh sampai puluh tahun yang lalu waang kau mungkin dah ada. Cuba anak kini di Pawaang walaupun nyo antuk tapi memang sudah terasa ndak enak ayahnya mampawaang. Sawana waang tu kalau dipikir-pikir kan bahasa manjo tu. Sekolah waang yuang tu. Sawana kan okey tapi tak cocok kini lain. Jadi itu ibu, sudah itu supaya nasihat masuk, awak kan memberi contoh kepada anak-anak. Anda ingin anak awak tanayo di sekolah, di kampus, di tempat mengaji. Kini anak kan pakai geng-geng itu, kelompok-kelompoknya. Kau tak kucil anak awak. Yo batinnya asal namanya ke sekolah, atunya lah potu, lah terpukul. Tak semangatnya doh. Kau tak barangkali sekolah baalah, awak harus menjadi jodaknya tamatnya sekolah. Orang tua menyuruh. Orang tua kadang-kadang tak sempat bertanya bagaimana suasana. Jadi kalau itu sebenarnya ibu-ibu, saya pun waktu anak di SMP, ya anak waktu diangkat jadi bendahara OSIS macam. Kiranya kan tak semuanya yang suka.
Akhirnya baturi ke sekolah tu datang, kami bangun komunikasi, siapa temannya dipanggil yang membuli anak aku, anak jauh dia nyojo kawannya setiap hari. Akhirnya dipanggil, dinasihati, alhamdulillah sudah mulai akrab. Kalau nak diselesaikan hanya bermusuhan setaruh itu. Bahkan di SMP yang bersangkutan tu ada yang dianiaya sampai penganiayaan fisik. Kalau anak dulu lain nak sampai ke situ mana, baru sampai muncung saya baru dibangun komunikasi kenapa terus dengan sekolah alhamdulillah dapat penyelesaian. Jadi pesannya adalah anak mengaji nyol di SD atau nyolah remaja, SMA, SMP, sekalipun di kampus bagus bahas situasi di sekolah, bahas sampai mengaji layasik. Kalau nyoba cerita danga ibu, kadang-kadang maaf yang ibu-ibu mandeh-mandeh dari anak lu sampai mengecek yang ibu lah memotong saya. Nyo anak ingin lu didengar. Sebab kelemahan di antara ibu-ibu sebahagian begitu. Alun sampai kecek orang lain, nyolah langsung mengecek. Tak masuk anak, alun sampai kalimat anak atau anak lah dipotong saya itu tak jadi curahan hatinya tersampaikan. Jadi kalau nyo mengecek tangan, oh ternyata rancang-rancang. Awak berseri lo wajah tu, alhamdulillah kalau begitu. Kironyo menangis mengecek, dosennya killer misal. Gurunya memarahinya di depan orangnya, ndak ada salah dok, ndak ada meribui dok, tapi inyo nak kena berang sampai kesalnya. Inyo mengecek tu tampak serius, tidak mengada-ada. Ikutlah perhatikan, jangan lo langsung menyalahkan, jangan langsung lo naik darah. Kalau itu bunuh guru tu ndak boleh benda itu. Danga dulu. Beko waktunya mengecek tu, lanjut curahan sadonyo, itu ibarat menuangkan isi gelas. Kalau galeh ko kepanuah, lebih bisa diisi. Bisa, tapi sebanyak diisi sebanyak tu lo tumpah. Oleh sebab itu supaya nak diisi yang ko masuk, kosongan galeh ko dulu. Cara mengosong galeh kece Ibu Zakiyah Darajat. Ayo diminum bu ya. Luar biasa ibu. Kalaulah disabui aponya gurunya Ibu Zakiyah Darajat itu kan orang awam, profesor, mahasiswa perempuan pertama Mesir. Nah, jadi kata Ibu Zakiyah Darajat, kosongkan gelas kau. Cara mengosongnya dek kola tu ya diminum. Kiranya ibu lebih pintar lo pada Ibu Zakiyah Darajat lain. Kalau Ibu Zakiyah Darajat dituangkan tu. Misalnya kalau bisi itu dituangkan. Mau diisi dengan sirup, mau dengan jus, dengan air susu atau air putih apa saja, isilah sesuai dengan kemampuan. Untuk menuangkan itu caranya. Awak danga curahan hati anak tu. Biarlahnya mengecek, apakah menangisnya atau dengan gembira ria, itunya sedang menuangkan isi hatinya. Lah keluar sadonya, lah leganya, baru diisi, baru dia giah nasihat. Kalau itu baguslah nak. Kalau itu sabar nak. Namanya sekolah orang begini-begini, ndak lo langsung menyalahkan dong. Tapi lah didanganya, baru awak masuk. Jadi itu caranya supaya nasihat itu masuk. Bakut dibulinya, kok diejek, dikucilkan. Awak nak kini misalnya ibu berkelompok-kelompok. Saja arisan dan ibu surang tu tak pernah mendakik kawak dah misalnya. Betul mendakik hanya melengah. Walaupun tak disabuinya, tapi di hatinya tergores nyata misalnya ya. Tapi kita tidak itu yang dipersoalkan. Sekiranya itu terjadi di anak-anak, itu berakibat. Mungkin maksud pembicaraan ini ibu-ibu sudah paham. Hanya saja untuk memberi nasihat kepada anak-anak supaya nasihat awak masuk, jangan lupa berdoa lebih dahulu. Doa awak
Rabbishrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, hindarkanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka mengerti perkataanku. Bako dibaca doa tu, yafqahu qawli, mengerti julah hendaknya, agar mereka mengerti perkataanku. Tu baca rohnya supaya mengerti, kau nyalun makan dulu. Nyo sedang pergi lapa berpulang sekolah, tu dinyanya jo nasihat-nasihat li masuknya. Nak masuk nasihat tu dong, makannya dulu. Sudah makan disaponya, apa tadi li nak terlambat. Ndak mah alhamdulillah. Ceritalah apa tadi di sekolah misalnya. Baca ceritanya dengan gembira atau sedih misalnya, dah sudah keluar. Nyolah kanyang atau mungkin nyolah salat. Kok mau magiah nasihat, agiahlah nasihat waktu itu. Nyolah makan, inyo dak latihan. Iko alun dua anak lain apa tadi? Alun dijawab lai lati bolo pertanyaan cik lain. Tu bisa kesal, bisa melawan dalam hati, bisa macam-macam. Jadi kalau magiah nasihat itu cari waktu. Sudah tu jangan lupa dengan bahasa lemah lembut. Konsep Al-Quran surat Luqman. Baca Luqman bagi anak, dah waang keceknya doh. Ya bunayya, artinya wahai anak ayah. Atau kini kan bisa sayang mama, anak mama, atau sabik namanya wati, batadina. Jangan pakai kau. Sebab kalau anak orang Padang di kau walaupun oleh mandeh kandungnya, sebenarnya ada yang tak enak di hati. Bukan tak buka pintu hatinya, tapi malah langsung kesal. Nyo dipawaang de ayah dan ibu. Abangnya bawaang juga nyo. Kadang sama kadang lebih tu pula. Tapi di rumah tangga betul-betul mendapatkan bahasa yang lemah lembut. Sudah itu nasihat apa lagi terakhir? Jangan terlalu banyak. Sabananya banyak nak kena nasihati anak ko. Ini cik 2, 3, 4, 5. Ada 10 nak kena sampaikan. Sabarlah 3 saja jadi dulu. Masuk na 3 tu, kiranya barunya amalkan 2. Alhamdulillah. Ikut dek si ibu yu bana pintar, kadang-kadang titik koma kalimatnya nak ada 10 nasihat. Anak cik nomor 2 dan tekan ada anak dia. Jadi memberi nasihat pun juga harus bersabar. Materinya jelas, tidak terlalu banyak, disampaikan dengan lemah lembut. Jangan lupa berdoa lebih dahulu. Mungkin sampai di sini Ibu, bagus ya. Bagaimana kalau saya tentu lebih menyediakan agak beberapa menit ada tanya jawab. Silakan.